Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para siswa-siswi kelas 12, para generasi milenial, pewaris masa depan yang kian mengglobal. Materi kita kali ini unsur kritik dan prinsip mengkritik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan unsur kritik. Selanjutnya, dapat mengetahui dan menerapkan prinsip mengkritik. Lalu, masih penting atau perlukah materi kritik ini? Untuk menjawabnya, mari kita lihat di antara manfaat dari kritik. Manfaat kritik di antaranya adalah memberi wawasan sekaligus berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Dengan demikian, akan terungkap kelebihan maupun kelemahan dari suatu karya. Dengan ditemukannya kekurangan suatu karya, maka pencipta atau pengarang berusaha akan menciptakan karya menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Dengan demikian, kritik sangat bermanfaat untuk terciptanya karya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Lalu bagaimana landasan atau dasar berpikir terhadap pentingnya kritik ini? Kita ketahui bahwa kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta, sedangkan segala yang tercipta tidak ada yang sempurna. Oleh karena tidak ada yang sempurna, maka saling menanggapi atau saling mengkritisi, tentunya dengan komentar atau kritik yang baik, merupakan bagian dari ikhtiar atau usaha menuju ke arah yang lebih baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, ini bagian dari upaya saling menolong atau saling menasihati menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Lalu bagaimana landasan atau dasar berpikir dari sisi agama? Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 diungkapkan bahwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dalam hadis pula diungkapkan bahwa al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia adalah tempat salah dan lupa. Dengan demikian, maka karya yang tercipta pun tidak luput dari kelemahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, kritik sangat penting untuk mengetahui kelemahan maupun kelebihan karya yang kita ciptakan. Mungkin ada yang masih ingat, apa itu kritik? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, kritik itu didefinisikan sebagai tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Definisi ini dipertegas dalam buku Bahasa Indonesia BSE kelas 12 bahwa penilaian dalam mengkritik harus seimbang, baik dari sisi kelemahan maupun kelebihan karya yang dikritik tentunya. Lalu apa unsur-unsur kritik? Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 12 BSE diungkapkan bahwa unsur kritik itu ada berapa macam. Yang pertama, sinopsis karya yang dikritik. Kemudian yang kedua, penilaian terhadap karya sastra atau karya yang dikritik, baik kelemahan ataupun kelebihannya. Kemudian kritik juga harus disertai dengan alasan yang logis dari penilai. Untuk lebih memantapkan hasil penilaian,
maka kritik memerlukan teori pendukung dalam penilaian. Lalu apa itu sinopsis? Sinopsis merupakan ringkasan isi cerita yang akan dikritik. Tentunya pengkritik atau seorang kritikus harus membaca secara keseluruhan cerita yang akan dikritik atau karya yang akan dikritiknya, supaya kritikus betul-betul memahami segala isi secara total karya yang akan dikritiknya. Lalu penilaian, karena penilaian bagian dari isi kritik. Maksudnya penilaian di sini, kritikus menilai secara objektif atau jujur dalam hal kelemahan, kelebihan karya yang dikritisi tanpa ada unsur subjektivitas tentunya. Oleh karena akan mengungkapkan kelebihan maupun kekurangan karya yang dikritisi, maka seorang kritikus butuh wawasan yang luas tentang topik dan karya yang dikritik. Lalu apa maksudnya alasan yang logis? Seorang kritikus harus memiliki alasan atau bukti-bukti ilmiah dalam memberikan penilaian baik terhadap kekurangan maupun kelebihan karya yang dikritisi. Kemudian teori pendukung. Teori pendukung maksudnya seorang kritikus harus betul-betul memahami konsep atau pendapat para ahli terkait karya yang akan dijadikan acuan di dalam menilai karya orang lain. Lalu apa saja dan bagaimana prinsip orang mengkritik? Dalam buku Bahasa Indonesia BSE kelas 12 diungkapkan bahwa ada 5 prinsip yang harus dipedomani oleh seorang kritikus pada saat mengkritik. Yang pertama, penulis kritik atau kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Kemudian yang kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Prinsip yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan terhadap karya yang dikritiknya. Prinsip yang keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi juga harus seimbang juga dengan mengungkapkan kelebihan karya yang dikritiknya. Prinsip yang kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan terhadap karya yang dikritisinya untuk mendukung penilaian yang telah dilakukannya. Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana contoh kritik, berikut ini sekadar contoh. Contoh ini merupakan kutipan kritik terhadap novel yang judulnya Lelaki Harimau. Kritik ini dibuat oleh Maman Mahayana. Mari kita cermati secara seksama bagaimana kalimat-kalimat kritik yang diungkapkan oleh Maman Mahayana terhadap novel Lelaki Harimau. Jika dicermati isi kritik yang diungkapkan oleh Maman Mahayana, maka kritik ini mengungkapkan tentang kekurangan dan kelebihan novel Lelaki Harimau, yang mana kekurangannya terungkap pada kalimat pertama kutipan ini. Novel ini menyangkut cara bertuturnya yang agak janggal. Menurut Maman Mahayana, Eka menggunakan cara bertutur yang agak janggal, tetapi diungkapkan lagi pada lanjutan kalimatnya benar secara semantis katanya. Kelemahan berikutnya, Eka menghadirkan metafora yang terasa agak aneh. Ini kekurangan menurut Maman Mahayana, tetapi tidak menyalahi makna semantisnya. Kalimat ini mengungkapkan bahwa ini termasuk bagian dari kelebihan. Pada bagian kalimat sebelum kalimat terakhir juga diungkapkan bahwa karya ini diwarnai dengan berhamburan analogi atau idiom yang tidak lazim,
tetapi justru terasa segar sebagai sebuah usaha melakukan eksplorasi bahasa. Jadi melalui kutipan ini dapat kita pahami bahwa novel Mau ini memiliki kekurangan juga memiliki kelebihan menurut Maman Mahayana. Contoh lain kutipan kritik novel yang sama yang merupakan bagian dari kritik Maman Mahayana. Coba kita cermati kalimat demi kalimat yang ada pada kutipan kritik Maman Mahayana terhadap novel Lelaki Harimau. Kutipan ini juga mengungkapkan tentang kelebihan novel yang dikarang oleh Eka. Di antara kelebihannya menurut Maman Mahayana yaitu penggambaran imajinasi, kemudian eksplorasi kalimat cerita, dan pola kalimat yang lebih segar, dan kisah yang eksotis. Kutipan ini berarti menggambarkan kelebihan dari karya Eka. Demikian informasi tentang kritik dan prinsip mengkritik. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kita tentang unsur kritik dan prinsip mengkritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.